Sesuai dengan arahan beliau, kami laksanakan pertemuan-pertemuan informal seperti itu dengan Forkopimda, dengan Bupati Wali Kota, dengan KPU Bawaslu, dengan elemen-elemen lain. Dan di situ kita menunjukkan juga kepada masyarakat, ini loh kami kompak, ini loh kami juga terus memikirkan ini, negara hadir, itu penting agar suasana aman, damai, nyaman itu tercipta. Dan ayo itu kita ikuti semua. Kita ikuti semua elemen yang ada di Sumatera Utara, kita tunjukkan kekompakan kita, kekeluargaan kita, sehingga kita juga menjadi contoh, dan ini akan diikuti yang lain. Rasanya masyarakat melihat langsung ya Pak, Iya. pemimpin-pemimpin mereka di Sumatera Utara guyup, duduk bareng, segelas kopi, mungkin ada sejuta solusi yang bisa dibahas gitu ya Pak. Dan ini akan terus kita lakukan. Kami kalau dengan Forkopimda rutin setiap minggu, tempatnya berpindah-pindah. Di situ banyak sekali inspirasi. Kita juga mendengar bagaimana masyarakat juga mungkin bisa ngeluh langsung bisa ketemu pemimpinnya di situ Pak ya. Iya. Di situ banyak sekali manfaatnya. Maka kami sangat berterima kasih. Ini Pak Mendagri memberikan arahan yang begitu jitu dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara-cara juga informal. Pak Gubernur, tentu tekanan kuat akan dirasakan teman-teman PJ Gubernur, kemudian PJ Wali Kota, PJ Bupati, PJS yang hari ini bertugas untuk mempersiapkan pilkada. Tentu isu-isu cawe-cawe, isu-isu main belakang, itu hembus kencangannya. Demikian mungkin untuk Pak Gubernur sendiri. Lah, Pak Gubernur melihat nih, ini gimana nih? Iya, jadi memang isu cawe-cawe itu akan selalu ada, ditujukan kepada PJ, PJS. Ya, bahkan kepada kepala daerah, bahkan kepada ASN, bahkan juga kepada TNI Polri, itu selalu ada. Jadi itu bagi kami anggap sebagai warning bahwa kita harus hati-hati. Rasanya nggak perlu juga, biarin aja gitu Pak ya. Iya, kita tidak boleh melanggar dan kita harus netral, bahkan deklarasi. Dan kita untuk tidak netral juga rasanya sulit ya ruangnya ya, karena kita diawasi. Rasanya secara jabatan juga Bapak diawasi juga, dan diawasi gitu dari ya? Pimpinan kita diawasi, Bawaslu mengawasi, kemudian aparat juga mengawasi, masyarakat juga mengawasi, dan PJ-PJS itu sangat gampang dicopot. Maka saya kira nggak ada yang berani-berani coba-coba. Kalau berani-berani ya siap harus risikonya dicopot kapan saja. Begitu juga ASN. Kalau ASN saya pastikan kalau melanggar dan itu kewenangan saya, akan saya lakukan tindakan. Bapak sikat. Tapi tentu sesuai dengan apa kesalahannya. Kesalahannya ada tingkatan-tingkatan. Jadi pengawasan kita ada kalau terkait dengan pemilu atau pilkada itu ada Bawaslu. Bawaslu nanti akan memberikan sanksi. Terkait dengan pegawainya itu saya, pembina pegawai, tapi untuk di provinsi. Di kabupaten kota ada pembina pegawai, itu Bupati Wali Kota. Kemudian ada pelanggaran yang lain, tentu ada inspektorat juga akan bisa memberikan sanksi. Begitu juga kalau ada pelanggaran pidana, tentu APH. Jadi berlapis ini, ada media, ada kemudian ormas, ada masyarakat. Ayo, saya minta kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen juga mengawasi netralitas pegawai ini. Kita sama-sama. Rasanya secara pengawasan sudah cukup lengkap, dan media tentu Tribun juga akan melakukan proses pengawasan itu, harus. Pak Gubernur, supaya ya demokrasi kita betul-betul bisa berjalan dengan baik paling tidak, Pak Gubernur. Betul. Kurang lebih 2 bulan lagi Pak, masyarakat akan nyoblos nih. Tadi pemilih kita nomor 4 terbesar seluruh Indonesia. Lalu kita juga mungkin jadi barometer mungkin Pak, setelah Jakarta, setelah Jawa Timur, setelah Jawa Barat, mungkin Sumatera Utara ini punya magnitude yang besar sekali untuk tingkat nasional. Seperti Pak Gubernur bilang, apapun peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara akan berdampak pada nasional nanti. 2 bulan ke depan ini Pak, kemudian bagaimana kemudian komunikasi Bapak khusus kepada penyelenggara pemilu sendiri Pak? Ya, komunikasi kita sangat intens. Hari ini juga saya baru menerima KPU, dari pengurus KPU cukup lengkap, komisioner, kita berdiskusi bagaimana untuk mendorong atau ikut melaksanakan bersama-sama pelaksanaan pilkada ini agar berjalan lancar. Dengan Bawaslu juga kita sudah komunikasi, bahkan
ada pembekalan untuk seluruh pengawas, saya juga hadir, saya juga memberi pembekalan. Itu terus kita lakukan. Begitu juga dari sisi Forkopimda, kita intens. Dalam waktu dekat, kita rencana juga akan ada pertemuan dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, dengan Bawaslu juga, dengan Forkopimda. Kita akan update, kita akan berdiskusi, terus kemudian kita mencari solusi-solusi dan kemungkinan-kemungkinan solusi apa yang akan kita lakukan manakala ada masalah-masalah atau kendala-kendala.